Jadi cerita nggak perlu bawa uang kalau pakai motor kayak itu itu terjadi gitu, mogok gitu. Nah itu mah Pak namanya maaf Bang ya, namanya pengarang buku gimana sih Pak? Jadi emang cerita ini ngomong Ustadz Tabriani, cerita fiktif itu memang ada gitu. Ada, cerita itu ada, tenang aja udah. Ya kan? Karena faktanya nggak gitu. Iya, tenang, nggak ada bapak mengasih utang kok, yang kabur. Faktanya. Dia bahan omongan gimana? Ya, jadi bahan omongan celaan kok orang-orang situ lah. Oh, karena tetangga gitu. Tetangga. Diomongin gimana? Ya mas, udah kerja di situ ngapain gajinya segitu gini. Beda aja mas, cari yang lain. Nggak tanpa apa ya, agamanya doang sih. Jadi itu emang ya begitulah. Karena didoktrin agak kerja itu karena ibadah gitu. Iya. Jadi pas ngedorong motor itu masih Ibadah. terus ngedorong motor, pasti kan keringetan nih. Terus dalam hatinya gimana? Astagfirullah, nangis Pak. Orang ngomong apa-apa orang pada untungan saya kan sampai ada yang kenal Pak mau tolong. Apa ada yang kena? Maksudnya ada orang baik lah. Iya, ada tolongin. Ya namanya juga orang kan kadang-kadang sesuai dengan amalan gitu. Iya. Didorongin gitu. Ngorongin. Di step gitu ya. Di step ya, jalanin sono mah. Suka nanya itu orangnya Tim. Kenapa mas? Iya, aku bilang aja turun mesin, padahal mesinnya nggak ada. Iya, mesinnya nggak ada. Berarti menyakitkan sebenarnya ceritanya ya. Sih, makanya. Ya sama mungkin kayak yang lain karena anggapannya itu ibadah. Jadi waktu awal-awal nggak tertekan. Yang jadi kasihan kan gini. Ketika nggak ada yang speak up sama sekali, misalkan ya, ketika ada yang speak up sama sekali, terus nanti orang-orang ini kan dipecat nih, diganti karyawan baru, terus kayak kasus ini, nanti karyawan baru janjikan, nanti kamu akan digaji bulan sekian, ternyata kasih PHP, nanti korbannya bertambah lagi tuh, karyawan-karyawan yang nggak digaji kan, ya jadinya speak up ini salah satunya itu mungkin ya, karena biar nggak ada korban lagi. Iya, biar nggak ada korban lagi, ya kan, biar kan namanya sebelum kita sebelum kita mengajari orang lain, kita juga harus baikin diri orang kita sendiri kan. Iya. Baru kita baikin orang lain. Ya kalau begini sama aja Pak, kita ngapain ya Pak di belakang ngomongnya cuma di belakang doang ya kan. Capek ngomong di belakang doang Pak, nggak denger. Jadi cerita nggak perlu bawa uang kalau pakai motor kayak itu terjadi gitu, mogok gitu. Nah itu mah Pak namanya maaf Bang ya, namanya pengarang buku gimana sih Pak? Jadi emang cerita ini ngomong Ustadz Tabriani, cerita fiktif itu memang ada gitu. Ada, cerita itu ada, tenang aja udah. Ya kan? Karena faktanya nggak gitu. Iya. Tenang, nggak ada bapak mengasih utang kok, yang kabur. Faktanya itu yang dorong motor itu memang ada. Ceritanya nggak sesuai dengan omongan itu. Karena nggak sekali gitu. Iya. Ternyata menyakitkan itu. Menyakitkan Pak, aduh. Kan biasalah namanya puasa itu kan bikin dalangnya masaknya malam kan. Ngomongin aja gitu. Ngobrol sama orang dapur gitu. Orang dapur ngomongin kerjaan. Orang dapur mungkin masak 2:30 gitu ya. Iya. Ngobrol-ngobrolin kan. Wah, jalan belum digaji ya. Iya, jadi kayak masaknya kayak gitu. Itu yang orang dapur itu yang ngekos itu juga. Itu orang dapur itu ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu ada curhat juga. Curhat juga. Ibu-ibu malah itu yang ibu-ibu itu yang dulu gini, dapur itu dipegang sama pesantren. Terus diambil sama bisnis. Sama bisnis itu gajinya nggak beres. Dayanya nggak dapet. Nah ibu-ibu ini komplain ke ini yang mana? Depnaker. Dan akhirnya dibalikin lagi ke pesantren. Tapi tagih-tagihannya itu masih ada di bisnis.
ya bisnis lagi ke pesantren, tapi ya begitu, nggak mau dibayar. Lucu dah kayaknya, kayak apa, antara tiang sama tiang tuh nggak nyambung gitu loh. Gimana mau maju, apa saya juga nggak nyambung. Nggak apa-apa lah saya juga. Itu yang ngekos itu bagian apa aja? Ya. Termasuk gurunya atau enggak? Yang ngekos itu rata-rata banyak anak freelance sih. Freelance sama Freelance di mana? di Unit bisnis. unit bisnis sama di apa namanya unit institut Oh, sama di ininya kampus. kampus. Itu kerjanya apa? Kerjanya dia itu bagian gudang, ada yang bagian macam-macam, ada yang bagian dapur. Oh, pokoknya mah bagian manajerial Iya. perusahaan gitu. Iya. Bukan dosen itu. Tenang Pak, situ memakan banyak. Setahu saya itu orang yang kerjanya tidurnya bisa berenam gitu memang biasanya kerjanya di bangunan. Kan pindah-pindah. Iya. Gitu ngikut bangun di sana bikin rumah bareng gitu. Tapi gajinya gede. Iya. Kalau di tempat saya pahanya yang gede Pak, bengkak. Apa tanda-tanda bengkak? Kenapa? Capean. Oh, capek. Iya. Udah porsir. Posir, mata merah ya kan, dengan bola, badan turun kilo. Teman saya aja ada yang dulu ya masuk 83 kilo, turun dari 71. Kerjanya apa aja tuh anak? Karena dia kan emang pengen nikah kan, pengen banget dia Itu yang punya utang itu kooperasi. bukan, beda lagi. Beda lagi. Iya, Mau kejar target, pengen nikah, kan gajinya segitu-segitu aja. makanya. Apanya yang dikejar? Kan ada karyawan yang gini, lah gajinya gitu, ya kerja apa adanya gitu. Dia masih ada tanggungan soalnya. Tapi kan gajinya nggak nambah kalaupun dia kerja keras juga. Fungsinya apa dia kerja keras? Makanya saya udah bilang, kata bilang, ayo aku duluan ya, bilang. Aku nanti aja mas, setahun lagi. Sekarang dia masih kerja itu. Masih. Karena punya tanggungan. Mau pingin nikah. Pengen nikah sama adiknya ya. Pingin nikah, punya tanggungan, Terus sama adiknya juga. plus punya tanggungan adik. Hmm. Jadi dia nggak yakin kalau dia keluar dapat pekerjaan. Iya. Umurnya? Umurnya 27. Wah, masih muda itu mah. Makanya mas. Masih punya kesempatan banyak itu. Makanya. Dia pintar. Pintar. Dia megang keuangan, megang Keuangan bisa. megang barang di situ. Maksudnya gini, ngelola gudang bisa. Bisa. Ngelola keuangan bisa. Bisa. Teknisi bisa. Bisa. Secara kompetensi untuk satu pekerjaan yang kompleksitas dia bisa itu. Bisa. Dia megang sekarang sejak saya dia megang 5 kerjaan. 5 pekerjaan. Makanya turun badannya. Tidurnya aja jam. Terus ngapain dia kerja di sana? Gajinya berapa dia? Kisaran aja kisaran. 3.000-an. 3.000 5 pekerjaan. Kotor itu 3.000. Dia masih di bawah UMR itu. 4583 kalau nggak salah tadi pokoknya. Itu 3.000 Kak gajinya. Pegang 5 pekerjaan sekaligus itu. Dalam sehari ngerjain ini gitu. Kalau aku udah bilang sama dia udah setahun lagi bang, ya udah. Padahal dia kalau bekerja di tempat lain mungkin gajinya bisa lebih besar. S1 dia bang. S1? S1 apa? SI. SE? Sarjana Ekonomi? SI. Informatika. Terus dia nggak percaya diri kalau dia kerja di tempat lain Nggak percaya. lebih nyaman? Iya. Malah kayak kan banyak pak di apa ya, di tempat di dak ini itu banyak yang kayak gitu pak. Orang-orang yang nggak percaya diri atau karena alasan ibadah? Alasannya ibadah. Padahal itu kan menyakiti calon pasangannya kalau kayak gitu. Makanya. Calon pasangannya berharap yang misalnya gini, saya sebagai orang tua gitu, Mas misalkan ini sebagai
saudara saya, kamu itu harusnya bisa bekerja dengan gaji sekian, dengan kompetensi sekian, tapi kamu malas gitu. Iya. Itu udah nyakitin. Misalkan saya yang biayai gitu, udah nyakitin. Apalagi ini udah sarjana informatika S1 kan itu kan. Udah dibiayain sama orang tua. Ini sarjana informatika kalau di swasta mahal kan. Gaji segitu. Itu berapa tahun? Dia itu kalau sarjana itu umur 23 24 itu. Iya, dia 27 nggak? 27 mungkin udah 7 tahun. Kerja di situ udah 7 tahun. Iya, 7 tahun. Dia dari awal dari Jawa ngantau ke situ. Umur sekarang Relawan. berapa?